Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to SKZ Education. Di video kali ini kembali saya akan menyajikan latihan soal untuk sosiokultural dan ini adalah part 2-nya ya. Jadi untuk part satunya silahkan dicari saja. Di part satu saya sajikan aturan terbaru dan poin-poin yang akan disajikan dalam soal sosiokultural ini. Jadi, saya yakin semakin kita banyak berlatih, semakin mempertajam insting kita, naluri kita untuk menyelesaikan soal-soal sosiokultural dengan cepat, tepat, dan akurat. Oke, sebelum kita mulai, semoga rekan-rekan yang akan berjuang di tahun ini untuk menjadi ASN, semoga dimudahkan, dilancarkan, dan lulus tahun ini. Oke, mari kita mulai latihannya. Oke, nomor 11 ya ini lanjutan dari yang sebelumnya. Ini ada PR di video sebelumnya. Bagaimana cara terbaik untuk meningkatkan hubungan sosial di tempat kerja yang multicultural? Oke, jadi jangan lupa ketika kita menjawab soal, teman-teman, lihat posisi kita itu sebagai apa atau situasinya seperti apa. Nah, di sini adalah kita tidak tahu posisinya seperti apa, tapi bagaimana sih lebih ke opini, bagaimana cara meningkatkan hubungan sosial. A. Mengadakan diskusi formal setiap hari. B. Menyediakan ruang bagi pegawai untuk berbagi cerita budaya mereka secara santai. C. Menghindari pembicaraan budaya agar tidak menimbulkan konflik. D. Mengatur ulang tim kerja berdasarkan budaya yang sama. Wah, ini bagus semua jawabannya nih. Oke, cuman kalau D itu lebih ke ada eksklusivitasnya nantinya. Kalau dipisah-pisahkan sesuai budaya. Oke, jawaban yang tepat adalah B ya, memberi kesempatan bagi pegawai untuk berbagi cerita budaya mereka dapat membangun hubungan sosial yang lebih baik dan meningkatkan rasa saling pengertian di tempat kerja. Jadi dengan kita tahu budaya orang, kebiasaannya seperti apa, kita bisa saling menghargai dengan rekan sejawat seperti itu. Nomor 12, seorang pegawai mendengar gosip yang menyudutkan seorang rekan kerja. Nih, ini sering terjadi nih. Apa yang sebaiknya dilakukan? Nah, jadi Anda mendengar ada rekan kita yang ngegosip nih, menjelek-jelekan orang atau rekan kerjanya. Apa yang harus dilakukan? A. Ikut menyebarkan gosip untuk mengetahui kebenarannya. Ini rasanya kurang tepat ya. B. Membiarkan gosip tersebut menyebar tanpa memberi perhatian. Kurang tepat juga. C. Mengingatkan orang yang menyebarkan gosip agar menjaga etika di tempat kerja. D. Melaporkan rekan yang menyebarkan gosip ke atasan. Ini dua-duanya bisa jadi benar nih. Oke. Seorang pegawai mendengar gosip yang menyudutkan seorang rekan kerja. Apa yang sebaiknya dilakukan? Nah, di sini tidak diketahui posisi kita. Tapi yang paling tepat dalam situasi ini adalah, silahkan jawab teman-teman. C ya. Jadi kita ingatkan dulu. Karena ini kenapa tidak harus lapor ke atasan? Nih di sini ada. Mengingatkan untuk menjaga etika tanpa menambah gosip menunjukkan kemampuan berhubungan sosial yang bijaksana dan menjaga keharmonisan di tempat kerja. Ingat, ini sosial kultural ya. Jadi kita harus mampu menjaga hubungan sosial dengan orang lain. Nah, dengan mengingatkan terlebih dahulu itu alangkah lebih baiknya gitu. Itu langkah terbaiknya. Ya. Jadi ingat soal-soal itu sesuai dengan subtemanya. Ada sosial kultural, ada manajerial. Mana yang disajikan, kita harus paham. Nomor 13, apa manfaat utama untuk memiliki kemampuan berhubungan sosial yang baik dalam bekerja dengan tim? A. Meningkatkan produktivitas karena setiap orang bersaing untuk menjadi yang terbaik. B. Menghindari semua konflik agar pekerjaan selesai lebih cepat. C. Meningkatkan peluang untuk mendapat promosi karena disukai semua orang. D. Menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk kerjasama yang efektif. Wah, ini jelas kayaknya nih. Ya, jadi kenapa kita harus memiliki kemampuan berhubungan sosial, berinteraksi dengan orang lain nih?
Oke, jawaban yang tepat adalah jelas D ya. Jadi supaya suasana kondusif, apabila kondusif itu produktivitas bisa meningkat. Kita bisa saling berkomunikasi dan saling membantu. Itu kan meningkatkan produktivitas ya. 14. Wah, ini lihat dari pertanyaannya ini rumit nih. Dalam satu tim terdapat pegawai dari latar belakang agama yang berbeda dan masing-masing memiliki perbedaan dalam menyikapi hari libur keagamaan. Oh, ini tentang hari libur keagamaan nih. Salah satu pegawai meminta libur untuk perayaan agamanya yang bukan hari libur nasional nih. Sementara rekan lain mempertanyakan alasan tersebut, apa yang harus Anda lakukan sebagai pemimpin tim. Nah, ini ingat posisi Anda sebagai pemimpin ya. A. Mengusulkan kebijakan tim yang fleksibel dalam memberi izin libur untuk perayaan agama asal tidak mengganggu tugas utama. B. Memberikan libur kepada pegawai tersebut tanpa memperhitungkan dampak pada tim. Oke, ini kalau ada tanpa di sini ini konotasinya kurang baik ya. C. Menolak permintaan libur tersebut agar tidak menimbulkan kecemburuan di antara rekan kerja. Ini bisa dipertanyakan juga karena di sini kan kita otomatis harus ada saling menghargai ya. Menyuruh pegawai untuk tidak meminta libur jika bukan hari libur nasional. Ini bisa jadi juga ya kalau berhubungan dengan integritas. Nah, tapi ini sosial kultural. Mana kira-kira yang paling baik? Jawaban yang tepat adalah A, ya. Mengusulkan kebijakan fleksibel untuk izin libur keagamaan menunjukkan penghargaan terhadap keberagaman agama. Dan kebijakan ini dapat membuat semua anggota tim merasa diakomodasi tanpa mengorbankan tanggung jawab pekerjaan. Jadi dengan alasan kenapa harus fleksibel atau kita ajukan supaya bisa fleksibel liburnya, karena kan ini menyangkut dengan keberagaman agama. Jadi ini masuknya ke hak asasi barangkali ya, seperti itu. Ini sangat-sangat penting gitu. Nah, ini nih poin yang paling pentingnya di sini nih ya. Jadi merasa diakomodasi semua anggota itu kan gitu. 15. Seorang kolega Anda sering mengeluh bahwa beberapa kebijakan kantor lebih menguntungkan kelompok mayoritas dibandingkan kelompok minoritas. Oke. Bagaimana Anda akan merespon situasi ini untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan harmonis? Oke, ini rumit ya situasinya ya. Jadi ada orang-orang yang merasa bahwa kebijakannya itu lebih menguntungkan yang mayoritas. Nah, kita responnya gimana? A. Memberikan dukungan moral kepada kolega tersebut tanpa melakukan tindakan apapun. Nah, ini kalau ada kata-kata tanpa melakukan tindakan apapun kan konotasinya kita itu tidak peduli gitu kan. B. Mengajak kolega tersebut untuk menerima kebijakan yang ada agar tidak menciptakan konflik. Oke, tidak. C. Mengusulkan tinjauan ulang kebijakan tersebut bersama dengan tim untuk memastikan kebijakan yang adil bagi semua. D. Mengabaikan keluhan tersebut karena tidak ingin terlibat dalam konflik. Nah, ini saya kira kalau D juga ini kurang tepat ya, antara B ya dan C ya. Oke, jawaban yang tepat adalah C ya, mengusulkan tinjau ulang kebijakan, menunjukkan upaya aktif. Nah, ini yang dimaksud tadi itu, ada upaya aktif untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan adil, di mana kebijakan kantor dapat dievaluasi agar tidak memihak kelompok tertentu. Jadi ini kita ya, ketika nanti jadi ASN dan ini harus real kita lakukan juga seperti itu. Tidak istilahnya tidak memandang senioritas atau apa, semua kita itu sama, dilindungi oleh undang-undang yang sama. Oke, nomor 16. Di tempat kerja, Anda mendengar beberapa kolega menggunakan bahasa yang bisa dianggap sensitif bagi rekan kerja yang berbeda latar belakang budaya. Nah, ini bahasa ya. Sebagai seorang yang peduli dengan harmoni dan inklusivitas, apa tindakan terbaik yang dapat Anda ambil? Wah, ini menarik. Nah, ini bahasan-bahasan sosiokultural itu kan sesuai dengan yang di panduannya di kebijakan Kemenpannya, peraturannya. Ada harmoni, inklusivitas gitu.
A. Memberitahu mereka bahwa bahasa yang mereka gunakan dapat menyinggung beberapa orang dan menyarankan penggunaan bahasa yang lebih netral. B. Melaporkan mereka ke atasan tanpa berbicara langsung kepada mereka. C. Mengabaikan situasi tersebut karena Anda tidak ingin terlibat dalam konflik. D. Menggunakan bahasa yang sama untuk menunjukkan bahwa Anda tidak merasa terganggu. Oke, ini lumayan berat. Kira-kira mana jawabannya, teman-teman? Ingat ya, semua memiliki poin dari 1 sampai 4. Nah, kita pilih yang paling besar poinnya, yang paling bagus jawabannya. Oke, jawabannya adalah A ya. Jadi kalau dalam sosiokultural itu, utamakan dulu kita pendekatan secara apa ya namanya. Jadi secara kawan lah, mungkin seperti itu. Berbicara langsung kepada kolega dengan cara yang sopan. Nah, ingat, secara sopan dan memberikan saran untuk menggunakan bahasa yang lebih netral, menunjukkan kepekaan sosial serta komitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Jadi seperti itu, harmonis itu harus tetap dijaga, inklusivitas harus tetap dijaga. 17. Seorang rekan kerja yang baru saja bergabung tampak sulit beradaptasi. Nah, ini sering terjadi nih, karena ia berasal dari latar belakang budaya yang sangat berbeda. Rekan ini seringkali menunjukkan perilaku yang kurang biasa bagi tim, seperti menolak beberapa norma sosial yang umum. Apa langkah yang paling bijak untuk membantu integrasinya? Oke, ya ini ada orang yang susah beradaptasi ini masuk ke lingkungan kita atau bekerja bersama kita nih. Apa langkah yang paling bagus? Atau kebijakan yang paling bijak katanya? Meminta rekan tersebut mengikuti norma yang ada tanpa pengecualian. B. Mengabaikan perilakunya dan membiarkan waktu yang membuatnya beradaptasi. C. Mengajak berbicara secara pribadi untuk memahami pandangannya dan membantunya beradaptasi dengan lingkungan kerja. D. Melaporkan perilakunya kepada atasan agar ditindaklanjuti. Ini hampir bagus semua ya ini. Ini A. Bersikap tegas juga ini bagus. Nah, coba mana yang paling baik menurut perspektif sosiokultural? Jawaban yang tepat adalah C ya. Jadi kita pahami dulu secara perspektif dirinya itu seperti apa gitu. Jadi ini untuk menunjukkan empati dan kepedulian terhadap perbedaan budaya serta membantu proses adaptasi rekan kerja tanpa menekan atau memaksanya mengikuti norma secara langsung. Nah, kalau A itu kan tadi mengikuti norma langsung, itu kesannya memaksa. Jadi ini lebih ke pendekatan secara personal gitu kan. 18. Anda diundang untuk berpartisipasi dalam sebuah proyek lintas departemen yang melibatkan orang-orang dari berbagai latar belakang etnis dan budaya. Terdapat perbedaan cara komunikasi antara anggota tim yang bisa memicu kesalahpahaman. Apa pendekatan terbaik untuk memastikan komunikasi efektif di tim tersebut? A. Membiarkan setiap anggota tim berkomunikasi dengan cara mereka sendiri. B. Menyarankan standar komunikasi yang inklusif seperti mendengarkan dengan aktif dan menghindari stereotip. C. Mengingatkan semua anggota tim untuk mengikuti cara komunikasi yang sudah biasa Anda gunakan. D. Mengusulkan pengaturan kerja terpisah berdasarkan kesamaan budaya agar mengurangi konflik. Oke. Ini nampaknya jelas sih, jawabannya adalah B ya. Jadi menyarankan standar komunikasi inklusif, membantu mengurangi kesalahpahaman dan memastikan bahwa setiap anggota merasa dihargai. Ya, kita gunakan bahasa nasional lah ketika ada rapat atau kumpulan-kumpulan gitu, tidak menggunakan bahasa daerah. Itu bisa disampaikan secara langsung kepada semua ya. Oke, nomor 19. Anda melihat seorang kolega yang selalu menghindari berinteraksi dengan rekan kerja dari latar belakang budaya yang berbeda. Oke, jadi dia itu menghindari nih budaya orang nih. Jadi memilih-milih orang gitu. Hal ini mulai mempengaruhi suasana kerja karena beberapa rekan kerja merasa terabaikan. Bagaimana Anda bisa mengatasi situasi ini tanpa memperkeruh keadaan? Oke, ini berat nih.
karena ada kata-kata tanpa memperkeruh keadaan. A. Mengkonfrontasi mungkin ya rekan tersebut dan menyuruhnya untuk berinteraksi. Oh, ini ada kata-kata konfrontasi itu kurang bagus ya. Melaporkan perilaku rekan tersebut kepada manajer tanpa berbicara dengannya terlebih dahulu. C. Mengajak rekan tersebut berbicara secara pribadi untuk memahami alasan dibalik tindakannya dan mengajaknya untuk lebih terbuka. D. Menghindari rekan tersebut karena Anda tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Oke, jadi ada seorang yang dia itu menghindari ya berinteraksi dengan orang yang berlatar belakang budaya lain. Oke, jawaban yang tepat adalah C ya. Nah, ini selalu bagus nih pendekatan personal ini. Oke, nomor 20. Seorang rekan kerja yang berasal dari latar belakang agama berbeda mengundang Anda ke perayaan keagamaan di rumahnya. Namun, Anda tidak terbiasa menghadiri perayaan agama yang berbeda. Oh, ini berat nih. Bagaimana Anda merespon undangan tersebut dengan sikap yang profesional dan menghargai? Oh, ini harus merespon tapi profesional dan juga tetap menghargai orang tersebut. A. Menolak undangan dengan tegas karena tidak sesuai dengan kebiasaan Anda. B. Menerima undangan sebagai bentuk apresiasi atas undangannya dan kesempatan untuk belajar tentang budaya lain. C. Menolak undangan tanpa penjelasan. Ini kurang baik ya, karena ada kata-kata tanpa penjelasan. B. Mengabaikan undangan tersebut tanpa memberikan respon. Ini juga rasanya kurang baik ya. Ini menyinggung nantinya. Oke, ada A nih. Atau B. Nah, jawaban yang tepat adalah B ya. Menerima undangan dengan sikap terbuka menunjukkan penghargaan terhadap keberagaman agama dan budaya. Ini juga membantu Anda membangun hubungan kerja yang lebih baik dan memperluas wawasan tentang latar belakang rekan kerja Anda. Jadi itu ya poin-poin di sosial kultural. Nanti semakin Bapak Ibu sering berlatih itu akan mempermudah, mempertajam. Biasanya semakin sering itu nanti akan ada soal-soal yang mirip. Ini terjadi di tahun 2023 ya. Ada yang komen-komen, silahkan Bapak Ibu cek ya di video-video saya sebelumnya. Mereka komen, soal ini kok serasa sama gitu dengan yang disajikan ke saya gitu. Nah itu ya. Jadi semakin banyak berlatih, insya Allah mempertajam. Dan jangan lupa teman-teman, don't forget to like and subscribe dan komen ya, untuk membuat saya lebih semangat lagi dalam membuat video lainnya. Oke, that's all. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.